Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Perekat Nusantara melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo atas dugaan penyalahgunaan wewenang. TPDI dan Perekat Nusantara menyebut ada upaya Presiden menggenggam kekuasaan secara terpusat dan berdampak pada kehidupan sosial. Kelompok ini menyampaikan surat somasi ke Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu siang 6 Desember 2023. Salah satu advokat TPDI, Petrus Celestinus, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 garis miring PUU XXI garis miring 2023 yang dibacakan pada Oktober 2023 soal batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah gunung es yang membuka tabir politik dinasti dan nepotisme presiden. Apa bahaya ambisi terhadap kekuasaan? Apa hakikat kekuasaan dalam Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Ali Safiuddin dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bagi terkait lagi-lagi adanya advokat yang tergabung dalam TPDI dan Perekat Nusantara yang melakukan somasi pada Presiden Joko Widodo yang dianggap menindas dan tidak bikin rakyat sejahtera. Atas kinerjanya Presiden yang kerap menyusahkan rakyat itulah Jokowi tidak pantas cari dalih untuk memperpanjang masa jabatannya. Bagaimana tanggapan Pakai terkait persepsi publik saat ini? Ya, jadi yang merasakan eh, sejahtera atau merasa eh, dipimpin oleh Jokowi itu eh, mudah dari aspek ya semuanya ya dari aspek mungkin ekonomi pendidikan ya itu yang merasakan kan rakyat itu. Sehingga kalau kemudian rakyat ini tidak menginginkan ya untuk jabatan sebagai presiden ini diperpanjang, ya, ini sesuatu yang wajar. Ya. Jadi memang sah-sah saja karena namanya eh, jabatan kekuasaan itu kan yang menetapkan, yang memilih kan juga rakyat. Gitu. Ya. Jadi rakyat berhak untuk memilih ya untuk apa ya mencari pemimpin yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat di situ. Memang kalau kepemimpinan ini diserahkan kepada orang yang tidak memiliki ahli, ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadir sah." Bila satu perkara dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancuran. Oleh karena itu, posisi pemimpin ini memang sangat sangat strategis ya, ya. Karena perannya, ya, kebijakannya, tindakannya ini memang sangat tergantung, ya, bergantung kepada kemaslahatan rakyatnya. Jadi ada satu kaidah dari kitab apa Asbah wa Nadhair ya, oleh Imam Suyuti, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi tindakan imam terhadap rakyat itu tergantung dengan kemaslahatan. Nah, sementara kemaslahatan itu akan terwujud jika imam ini ya pemimpin ini eh, menjalankan kebijakannya itu sesuai dengan syariat, maka pasti akan terwujud kemaslahatan. Ya. Jadi kebijakan imam sangat tergantung ya, terhadap rakyat ini tergantung kepada kemaslahatan. Sementara kemaslahatan
itu tidak akan terwujud kecuali dengan syariat. Maka kalau kebijakannya bertentangan dengan syariat, ya maka akan timbul kezaliman. Maka wajar itu kalau kemudian rakyat tidak menginginkan diperpanjang dan menginginkan kembali diganti dengan pemimpin yang lainnya itu. Ya, baik itu. Baik, Pakai juga tadi Pakai telah sampaikan sedikit tentang membawa kemaslahatan bagi rakyat dan kali ini pilpres sudah semakin dekat, suasana politik semakin hangat dan bahkan cenderung mulai panas karena setiap dari capres dan cawapres mulai intens pesona. Apakah pilpres di 2024 ini akan membawa kebaikan bagi umat? Pakai. Ya, ini sangat tergantung pada dua hal, ada dua perkara. Yang pertama adalah masalah pemimpin, ya. Di mana Imam Syafi'i menganalogkan kedudukan pemimpin, kedudukan imam itu seperti wali, ya, seperti wali untuk anak yatim. Jadi juga di dalam kitab yang sama Asbah wa Nadhair, Imam Suyuti beliau mengatakan mangzilatul imami minar rakyati mangzilatul wali minar yatim. Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Nah, sikap seorang pemimpin kepada rakyatnya tidak jauh berbeda dengan sikap wali, ya, sikap wali terhadap anak yatim di bawah pengasuhannya. Maka bagaimana seorang wali terhadap anak yatim itu pasti akan berkasih sayang, lemah lembut, ya. Eh, Kemudian akan berusaha dengan yang terbaik menjaga hartanya, ya, membelanjakan sesuai dengan ketentuan syariat, menjaga melindungi jiwanya, ya, tidak akan mengusir dari rumahnya, tidak akan menggusur rumahnya, ya, ya seperti itu. Ini sikap seorang wali terhadap yatim. Eh, ini ada sikap seorang pemimpin, ya, diibaratkan sikap seorang pemimpin kepada rakyatnya tidak jauh berbeda dengan sikap wali kepada anak yatim. Ini dari sisi pemimpinnya ini, ya, dari sisi pemimpin. Kemudian yang kedua dari sistem kebijakan yang digunakan oleh pemimpin, artinya sistem sistem yang digunakan pemimpin ini. Ibarat kalau itu adalah sebuah kendaraan, kendaraannya sudah istilahnya sudah kadaluarsa, sudah lama, yang seharusnya sudah harus turun mesin atau harus diganti kendaraannya, tapi tetap aja digunakan. Sekalipun pemimpinnya ini ada pemimpin yang hebat, ya, yang pintar, yang sesuai dengan ketentuan syariat di situ, ya. Sehebat apapun pemimpin itu, kalau kendaraannya sistemnya ini sudah bobrok dan waktunya harus diganti dengan yang baru, ya, maka tetap saja tidak akan memberikan satu persoalan di situ, permasalahan gitu. Maka kendaraan itu harus diganti, ya. Dan perlu diingat bahwasanya munculnya banyak pemimpin yang menzalimi rakyat itu juga akibat dari sistem dan juga peran serta dari masyarakat yang mendukung sistem itu, ya. Wa kadzalika nuwali ba'dadzalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu menjadi wali. Wali itu bisa penguasa, bisa jadi teman. Jadi penguasa bisa menguasai sebagian yang lain disebabkan karena apa yang telah mereka usahakan, karena mereka ikut andil mendukung orang-orang zalim itu. Jadi dua hal ini, pemimpin yang amanah, yang menerapkan syariat, yang kedua sistemnya. Kalau pemilu tidak memperhatikan dari dua aspek ini, nah maka ya tidak tidak ada harapan bagi rakyat, ya. Tidak ada harapan pemilu nanti pada tahun 2024 itu akan memberikan kebaikan di situ. Kayak gitu. Baik juga tadi Pakai telah menyinggung sedikit tentang terkait harapan pada pemilu tahun depan dan karena ambisi terhadap
jabatan dan kekuasaan. Tak sedikit orang menghalalkan segala cara, seperti merekayasa aturan yang ada, melakukan politik uang atau money laundry, menipu rakyat dengan pencitraan yang penuh kepura-puraan, ataupun jadi juga salah kalimat seperti yang baru-baru ini mengucapkan ibu hamil harusnya mengkonsumsi asam folat atau asam sulfat, bukan asam folat, dan bahaya ambisi terhadap kekuasaan, Pak Kiai. Kalau penyebutan asam sulfat itu kemungkinan ini ada salah ucap aja, bukan salah ucap, itu keliru ya. Ya, yang benar memang asam asam folat ya untuk kebutuhan ibu hamil. Ini hanya keliru penyebutan aja. Jadi kita kita lihat itu dari eh, mulai dari pencalonannya ini bagaimana prosesnya, kemudian kok kemudian tiba-tiba didukung ya, didukung oleh adanya undang-undang yang mengesahkan atau yang membolehkan ini jadi calon ya, kriteria-kriterianya yang sebenarnya tidak masuk dalam kriteria calon ini kemudian masuk lah. Ini ada sesuatu yang dipaksakan ya supaya bisa menjadi calon ini. Intinya ini kalau kita lihat dari semuanya ini adanya satu ambisius ya, pengen menjadi pemimpin ya, pengen istilahnya ingin eh, ya menguasai ya, ya itu dengan berbagai cara ya, mulai dari pencitraan, mulai dari menipu rakyat itu ya dengan melakukan politik uang dan sebagainya itu. Nah, itu juga ada di Tulungagung itu luar biasa itu di daerah di situ ya. Nah, ada yang sampai itu juga bukan suatu hal yang rahasia lagi lah, membawa uang yang sampai jumlahnya miliaran itu diberikan kepada tokoh di situ ya, yang kemudian alhamdulillah tokoh ini menolak di situ. Maka perlu diingat bahwasanya Rasulullah jauh-jauh hari itu telah mengingatkan kepada kita, innakum satahrisuna alal imarati wa tasiru nadamatan wa hasrotan yaumul qiyamah. Sungguh kalian tuh akan berambisi terhadap kekuasaan ya. Sementara kekuasaan itu berpotensi penyesalan ya, menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Itu yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Nah, dan juga Rasulullah mengingatkan kepada kaum muslimin ya akan bahayanya hubur riasah, yakni cinta kekuasaan ya. Apalagi ini kekuasaan diraih dengan manipulasi dan rekayasa. Bahkan Rasulullah memberikan gambaran yang begitu dasarnya ngerinya ya. Madhi bani ja'yani ursila fil ghanamin. Jadi ada dua ekor serigala yang lapar. Ini kemudian dilepas ya, ingin menerkam satu ekor kambing. Itu dikatakan bi afsadalah min hirsil mar'i alal mali wasyarafi litinihi. Itu tidaklah lebih merusak ya, tidaklah lebih merusak ya, dibandingkan dengan ambisiusnya seorang itu terhadap harta dan kedudukan ya, dalam merusak agamanya ya, dalam merusak agamanya. Jadi bandingannya dua ekor serigala yang menyerang ya, satu domba dibandingkan dengan ambisnya seorang untuk harta dan kedudukan atau kekuasaan ya. Ini lebih lebih merusak tamaknya ambisi seorang dalam merusak agama. Kalau agama ini rusak dan dia memimpin, itu bukan hanya satu domba aja, bukan hanya satu domba yang terzolimi atau terlalu banyak domba-domba, bahkan bukan cuma domba, binatang-binatang lain ya, ini akan terzolimi akibat seorang itu yang ambisius ya, ambisius dalam harta dan kedudukan itu. Nah, dan juga Rasulullah juga mengingatkan ya, kepemimpinan itu pada awalnya adalah cacian, kedua menjadi penyesalan, ketiga itu mengundang azab Allah, kecuali ya man rahima wadala, kecuali orang yang berkasih sayang dan adil. Maksudnya apa? Berkasih sayang di situ. Ya, kasih sayang dimaksud ini adalah
berupaya dengan kasihnya itu menyayangi rakyat, yakni dengan mengatur urusannya, mengembirakan mereka, ya, menerapkan syariat Islam kepada mereka, tidak menakut-nakutinya, ya, tidak menggusur rumah mereka, ya. Kemudian tidak apalagi ya mereka yang sudah punya baik punya sertifikat atau tidak, ini dijaga kepemilikan, negara wajib menjaga kepemilikan di situ. Sikap adil ini juga ditunjukkan seharusnya oleh penguasa, ya, dengan menerapkan syariat Islam. Wa idza hakamtum bainan nasi bil adl. Hendaknya berhukumi di antara manusia, ya, hendaklah kalian menghukumi di antara manusia dengan adil, yakni adil ini ada dengan hukum-hukum dari zat yang maha adil, yakni hukum syariat Islam itu. Kayak gitu. Baik, pakai juga di era digital dan media sosial saat ini, pemimpin sulit bersembunyi dari penilaian publik, bahkan ada yang menyatakan hobi menonton film dewasa atau tidak melarangnya. Ada juga yang, mengucapkan kalimat-kalimat yang juga kontroversi, bahkan juga ada yang tadinya kawan sekarang menjadi lawan. Apakah ini menjadikan para pemimpin menjadi gentar dan semakin berjarak dengan rakyat dan apa sebetulnya, hakikat kekuasaan dalam Islam, Pak Kiai? Ya, kekuasaan dalam Islam itu adalah amanah. Ini yang harus difahami, ya, harus difahami. Eh, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada para pejabat, ya, kepada para pemangku, ya, kekuasaan agar agar tidak menipu dan menyusahkan rakyat. Jadi Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, mamin abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu fahuwa ghasyun li ra'iyatihi illa haramahu alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur urusan, ya, rakyat itu kemudian mati, ya, pada hari dia mati, ya, sementara dia dalam kondisi menipu rakyat, melainkan Allah akan mengharapkan surga darinya. Ini luar biasa gitu loh. Sampai-sampai Rasulullah itu kan mendoakan gitu. Dan doa ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sejak sejak 1400 tahun yang lalu gitu, ya. Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyafa alaihi fashkuk alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bi farfuq bi. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lantas dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku lantas dia mengasihi mereka, maka kasihanilah mereka. Nah, ini merupakan begitu beratnya, ya, amanah, ya, jabatan itu, ya. Jadi di dalam Al-Quran surah An-Nisa juga Allah mengingatkan, Allah menyampaikan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Jabatan pemimpin ini amanah, ya. Jadi wajib harus ditunaikannya, wajib harus ditunaikannya. Kalau tidak, sebagai tadi Rasulullah mengatakan haram mencium bau surga. Sampai kemudian Rasulullah juga mendoakan mereka yang tidak amanah menyulitkan rakyat, ya, menyusahkan rakyat, ya, maka Rasulullah mengatakan fashkuk alaihi, ya, buatlah dia itu susah nanti, ya. Ya, ini fit dunia wal akhirah, bisa dunia dan akhirat. Dan kita lihat bagaimana nasib para pemimpin di dunia ini yang sering menzalimi rakyat pada akhir hayatnya ini sudah bukan hal yang rahasia lagi, ya. Banyak kengerian, ya. Mungkin dia menjadi su'ul khatimah, ya. Mungkin dia begitu mendapatkan apa, ya, azab barangkali atau seperti itu. Ya, ketika mau detik-detik sakar mautnya yang tidak meninggal ataupun nanti diazab di kuburan dan sebagainya, ini luar biasa ngerinya karena jabatan itu adalah amanah.
Jadi bagaimana dengan kekuasaan? Bagaimana dengan kekuasaan itu apakah memang harus diorientasikan untuk melayani Islam dan kaum muslimin ya? Sebagaimana pada awal tadi ya, dalam kaidah fikih ya, tasarruful imami ala ra'iyah manutun bin maslahah ya. Jadi kebijakan imam terhadap rakyat itu tergantung dengan kemaslahatan. Jadi kekuasaan ini memang orientasinya itu memang untuk kemaslahatan umat Islam, ya. Menegakkan adinul Islam. Ini ada sesuatu yang tidak bisa dilepas gitu loh. Ya. Jadi kemaslahatan itu akan terwujud ya, akan terwujud eh, jika syariat Islam itu diterapkan. Sementara syariat Islam itu bisa diterapkan, ya, itu bisa terwujud kekuasaan Islam atau terwujud negara Islam. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi sebenarnya kekuasaan ini bukan satu perkara yang haram, ya. Satu perkara tidak ini. Jadi di dalam Islam kekuasaan itu memang amat penting, ya. Kekuasaan itu amat dibutuhkan tadi demi kemaslahatan, demi menerapkan syariat Islam dan penerapan syariat Islam kemudian timbullah kemaslahatan di situ. Begitulah pentingnya sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memohon kepada Allah kekuasaan. Wajali miladunka sultanan nasiro. Berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Gitu. Berkaitan dengan ayat ini Ibnu Katsir, ini mengutip dari Qatadah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong kitabullah, menegakkan hudud Allah, menjalankan berbagai kewajiban-kewajibannya dan menegakkan agamanya. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Rasulullah baginda Rasulullah ini meminta kepada Allah, memohon kepada Allah kekuasaan yang menolong yang bisa menerapkan hukum syariat. Oleh karena itu kekuasaan ini memang harus dibangun di atas fondasi akidah, akidah yakni akidah Islam harus dibangun berdasarkan fondasi agama. Jadi dengan demikian maka syariat Islam itu bisa diterapkan dan kemaslahatan itu bisa terwujud. Nah, dan kekuasaan yang dimaksud di sini yang bisa menerapkan syariat Islam itu tiada lain adalah kekuasaan yang memang harus diwujudkan oleh kaum muslimin ya. Ya ini kekuasaan yang bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan itu tiada lain adalah dalam bentuk pemerintahan Islam. Ya ini tiada lain adalah eh, dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam daulah Islamnya itu. Karena tidak akan bisa diterapkannya syariat Islam kecuali dengan daulah Islamnya. Baik, pakai jazakallah pakai untuk penyampaiannya pada kabar petang tadi ini mudah-mudahan pakai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.